Assalamualaikum guys, selamat pagi, aku Kena. Hari ini kita mau lanjutin baca buku yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab tentang khatam atau tanda kenabian. Ini adalah hadis yang selanjutnya ya. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Bishr bin Al-Waddah memberitahukan kepada kami, Abu Ukail Ad-Dawraqi memberitahukan kepada kami dari Abu Nadrah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam, tanda kenabian Rasulullah. Ia menjawab, khatam itu ada di punggung Rasulullah, yaitu daging yang menyembul. Ahmad bin Mikdam Abul Ash'ad Al-Ajli Al-Basri bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid memberitahukan kepada kami dari Asim Al-Ahwal dari Abdullah bin As-Sajassi, ia berkata, aku datang menghadap Rasulullah ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang aku inginkan. Maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya. Maka terlihat olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tai lalat seperti jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah. Lalu kukatakan, wahai Rasulullah, semoga engkau melimpahkan ampunannya kepada Anda. Wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepada Anda. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Masya Allah, baik banget. Maka orang-orang pun berkata, apakah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu? Aku menjawab, ya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa-dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Hadis Muhammad 19. Masuk ke bab selanjutnya, bab rambut Rasulullah. Ali bin Hujar bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim memberitahukan kepada kami dari Humaid dari Anas bin Malik, ia berkata, rambut Rasulullah mencapai pertengahan kedua telinganya. Hanad bin As-Sari bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Abi Az-Zannad bercerita kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, aku mandi bersama Rasulullah dari satu wadah. Beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bagian bawah daun telinga. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abu Khatam memberitahukan kepada kami, Syubah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Bara, dari bin Azib, ia berkata, Rasulullah adalah seorang yang berpostur sedang, kedua pundaknya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinga. Kedua helai rambut Rasulullah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Wahab bin Jarir bin Hajem memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku dari Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana rambut Rasulullah? Ia menjawab,
Rambut Rasulullah tidak terlalu keriting, tidak pula lurus kaku. Rambutnya mencapai kedua daun telinga. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani binti Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah tiba di Mekah pada Fatu Makkah, sedangkan rambutnya dijalin menjadi 4. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Mubarak bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Sabit, dari Anas bahwasanya rambut Rasulullah mencapai pertengahan daun telinga. Itu nyampe sini. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abbas, pada awalnya Rasulullah biasa membiarkan rambut beliau tergerai. Saat itu orang-orang musyrik merapikan rambut mereka, sementara ahlul kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah lebih suka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah selalu merapikan rambut beliau. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Nafi al-Makki, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani. Ia berkata, aku melihat Rasulullah mempunyai 4 jalinan rambut. Nih guys, ini lebih jelas ya gambarnya ya. Nih, ini rambut Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, beruntungnya kita masih bisa ngelihat rambut Rasulullah. Itu Masya Allah banget. Walaupun cuma di gambar, belum lihat yang aslinya. Oh, ini disimpan di Topkapi Palace Museum Istanbul, Turki. Ya Allah, semoga hamba dan semoga yang menonton video-video hamba ini, hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa hanya kepada Engkau, yang taat kepada Engkau, ya Allah. Semoga suatu hari diizinkan untuk melihat langsung rambut Rasulullah di museum di Istanbul, Turki. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rahman, amin ya rahim. Masuk ke bab selanjutnya, cara bersisir Rasulullah. Ishaq bin Musa al-Ansori bercerita kepada kami, Ma'an bin Isa bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, aku sering menyisir rambut Rasulullah dan saat itu aku sedang haid. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waki' memberitahukan kepada kami, Ar-Rabbi bin Sabih memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Abban, yakni Ar-Rikoshi, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah sering menyimaki rambutnya, sering menyisir janggutnya, dan menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak. Sampai-sampai pakaian beliau seperti pakaian penjual minyak. Hanad bin Asyari bercerita kepada kami, Abu Ahwash memberitahukan kepada kami dari Ash'ad bin Abi Asyadsa, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir dan mengenakan sandal. Masya Allah, subhanallah. Nah teman-teman, video hari ini kita
kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjut lagi membaca halaman yang selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.